Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Menurut sejarawan W.J. van der Melen, pusat kerajaan Galuh, yaitu di sekitar Kawali Kabupaten Ciamis sekarang. Dalam bahasa Sanskerta, kata Galuh menunjukkan sejenis batu permata, dan juga biasa dipergunakan untuk menyebut putri raja yang sedang memerintah dan belum menikah. Sebagaimana riwayat kota dan kabupaten lain di Jawa Barat, sumber-sumber yang menceritakan asal-usul suatu daerah pada umumnya, tergolong tradisional yang mengandung unsur-unsur mitos, dongeng atau legenda di samping unsur yang bersifat historis. Naskah-naskah ini antara lain Cariyos Wiwitan Raja-Raja di Pulau Jawa, Wawacan Sajarah Galuh, dan juga naskah sejarah Galuh bareng Galunggung, Cium Wanara, Carita Waruga Guru, Sajarah Bogor. Naskah-naskah ini umumnya ditulis pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Ada pula naskah-naskah yang sesaman atau lebih mendekati zaman kerajaan Galuh. Naskah-naskah tersebut, di antaranya Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, ditulis tahun 1518, ketika kerajaan Sunda masih ada, dan Carita Parahyangan, ditulis tahun 1580. Berdirinya Galuh sebagai kerajaan, menurut naskah-naskah kelompok pertama tidak terlepas dari tokoh Ratu Galuh sebagai Ratu pertama. Dalam laporan yang ditulis tim peneliti sejarah Galuh 1972, terdapat berbagai nama kerajaan sebagai berikut. Kerajaan Galuh Sindula, menurut sumber lain, Kerajaan Bojong Galuh, yang berlokasi di Lakbok dan beribu kota di Medang Gili tahun 78 Masehi. Kerajaan Galuh Rahyang berlokasi di Brebes dengan ibu kota di Medang Pangramesan. Kerajaan Galuh Kalamon berlokasi di Reban, beribu kota di Medang Pangramesan. Kerajaan Galuh Lalean berlokasi di Cilacap beribu kota di Medang Kamulan. Kerajaan Galuh Pataruman berlokasi di Banjarsari, beribu kota di Banjar. Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojonggede, beribu kota di Karangkamulyan. Kerajaan Galuh Tanduran atau Pangauban berlokasi di Pananjung, beribu kota di Bagolo. Kerajaan Galuh Kumara berlokasi di Tegal beribu kota di Medang Kamulan. Kerajaan Galuh Pakuan beribu kota di Kawali. Kerajaan Pajajaran berlokasi di Bogor, beribu kota di Pakuan. Kerajaan Galuh Pataka berlokasi di Nanggalacah, beribu kota di Patakaharja. Kabupaten Galuh Nagara Tengah berlokasi di Cineam beribu kota di Bojonglopang kemudian di Gunung Tanjung. Kabupaten Galuh Imbanagara berlokasi di Barunai beribu kota di Imbanagara. Kabupaten Galuh berlokasi di Cibatu, beribu kota di Ciamis sejak tahun 1812. Untuk penelitian secara historis, kapan kerajaan Galuh didirikan, dapat dilacak dari sumber-sumber sesaman berupa prasasti. Ada prasasti yang memuat nama Galuh, meskipun nama tanpa disertai penjelasan tentang lokasi dan waktunya. Dalam prasasti berangka tahun 910, Raja Dyah Balitung disebut sebagai Rakai Galuh. Dalam prasasti Siman berangka tahun 943 M, disebutkan bahwa Kadatuan Rahyang Taemdang Bumi Mataram ing Watu Galuh, menunjuk sebuah tempat di Watu Galuh, dan Megaluh, Jawa Timur. Kemudian dalam sebuah piagam Kalkuta disebutkan bahwa para musuh penyerang air Langga lari ke Galuh dan Barat, mereka dimusnahkan pada tahun 1031 Masehi. Pada bagian Carita Parahyangan, disebutkan bahwa Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa tahun 1350 sampai tahun 1357 berkedudukan di Kawali sebagai penguasa kerajaan Sunda Galuh. Setelah menjadi raja selama 7 tahun, pergi ke Jawa terjadilah perang di Majapahit. Dari sumber lain diketahui bahwa Prabu Hayam Wuruk, yang baru naik tahta pada tahun 1350, meminta putri Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa untuk menjadi istrinya. Hanya saja, konon Pati Gajah Mada menghendaki putri itu menjadi upeti. Raja Sunda tidak menerima sikap arogan Majapahit ini dan memilih berperang hingga gugur dalam peperangan di Bubak atau Bubat. Putranya yang bernama Prabu Niskala Wastu Kancana tahun 1371 sampai tahun 1475 yang kala itu masih kecil. Oleh karena itu kerajaan dipegang Hyang Bunisora Suradipati tahun 1357 sampai tahun 1371, beberapa waktu sebelum akhirnya diserahkan kepada Niskala Wastu Kancana ketika sudah dewasa. Keterangan mengenai Niskala Wastu Kancana dapat diperjelas dengan bukti berupa prasasti Kawali dan prasasti Batu Tulis serta prasasti Kebantenan. Saat Niskala Wastu Kancana wafat, kerajaan sempat kembali terpecah dua dalam pemerintahan anak-anaknya, yaitu Prabu Susuk Tunggal yang berkuasa di Pakuan dan Prabu Dewa Niskala yang berkuasa di Kawali.
Sri Baduga Maharaja, tahun 1482 sampai tahun 1521, menyatukan kembali Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Setelah runtuhnya Sunda Galuh oleh Kesultanan Banten, bekas kerajaan ini banyak disebut sebagai Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1595, Kerajaan Galuh jatuh ke tangan Senapati dari Mataram. Invasi Mataram ke Galuh semakin diperkuat pada masa Sultan Agung. Penguasa Galuh, Adipati Panaikan, diangkat menjadi Wedana Mataram dan cacah sebanyak 960 orang. Ketika Mataram merencanakan serangan terhadap VOC di Batavia pada tahun 1628, masa Mataram di Priangan bersilang pendapat. Rangga Gempoli dari Sumedang misalnya, menginginkan pertahanan diperkuat dahulu, sedangkan Dipati Ukur dari Tatar Ukur, menginginkan serangan segera dilakukan. Pertentangan terjadi juga di Galuh antara Adipati Panaikan dengan adik iparnya Dipati Kertabumi. Dalam perselisihan tersebut Adipati Panaikan terbunuh tahun 1625. Ia kemudian diganti putranya Mas Dipati Imbanagara yang berkedudukan di Cineam. Pada masa Dipati Imbanagara, ibu kota Kabupaten Galuh dipindahkan dari Cineam ke Calingcing. Tetapi tidak lama kemudian dipindahkan ke Panyingkiran. Pada tahun 1693, Bupati Sutadinata diangkat VOC sebagai Bupati Galuh menggantikan Angganaya. Pada tahun 1706, ia digantikan pula oleh Kusumadinatai, tahun 1706 sampai tahun 1727. Pada tahun 1914, Kabupaten Galuh dipimpin oleh Tumenggung Sastrawinata, yang notabene-nya bukan merupakan keturunan Bupati Galuh sebelumnya. Kemudian pada tahun 1915, Kabupaten Galuh dimasukkan ke Keresidenan Priangan, dan atas persetujuan Belanda, Tumenggung Sastrawinata secara resmi mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis. Belanda meresmikan perubahan tersebut pada tanggal 1 Januari tahun 1916.